Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami akan segera memulai segala aktivitas kami hari ini. Terlebih dahulu Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Mendengarkan nasihat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang mendengar. Ada yang sering kita dengar istilah yang berkata didengarkan tetapi tidak disimak, tidak diperhatikan. Maka ketika kita mendengarkan orang lain berbicara, orang lain memanggil kita, orang lain menjelaskan sesuatu kepada kita, mengajarkan sesuatu kepada kita, perlu menyimak dan memperhatikan, sehingga melalui telinga kita mendengar, melalui mata kita melihat apa yang disampaikan oleh orang kepada kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, penulis Amsal juga sedang berbicara tentang bagaimana menasihati orang lain. Kita tahu pembelajaran dari kitab Amsal banyak nasihat, banyak pengajaran mengenai hikmat dan kehidupan sehari-hari yang diajarkan, yang ditekankan pada tulisan Amsal tersebut. Sehingga melalui pembacaan yang kita dapat dari Amsal, kita memperoleh suatu teladan yang bisa kita terapkan, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tibalah kita pada nats hari ini yang menjadi renungan bagi kita, di mana pengamsal berkata, ya kita bisa belajar yang pertama, perhatikanlah hikmat. Penulis Amsal meminta kepada orang yang menerima surat, yang menerima Amsal yang dia tulis, yang membaca Amsal yang ditulis, supaya memperhatikan hikmat. Tidak hanya diperhatikan, tetapi juga hendaknya diteladani. Apa yang disampaikan oleh penulis Amsal ini kepada orang yang membaca, kepada orang yang mendengar nasihat yang ia sampaikan, memperhatikan hikmat. Kita tahu penulis Amsal adalah salah satunya Salomo. Salomo adalah orang yang paling berhikmat yang ditulis di Alkitab. Kita tahu bagaimana hikmat yang dimiliki oleh Salomo ketika dia mengadili dua orang ibu-ibu yang memiliki anak yang satu meninggal, yang satu lagi hidup, dan mereka saling berebut anak. Dan ketika Salomo berkata kepada prajuritnya, ambil pedang, belah dua anak tersebut, yang satu untuk ibu A, yang satu untuk ibu B. Ibu yang memiliki anak tersebut merasa iba, dan dia berkata, biarlah anaknya lah, anak tersebut jangan dibelah dan jangan dibagi. Dan akhirnya Salomo menentukan ibu yang memiliki belas kasihan itulah yang menjadi pemilik anak tersebut. Bagaimana hikmat tersebut dibukti nyatakan melalui kehidupannya, melalui setiap tindakan yang dilakukan. Lalu pelajaran yang kedua yang bisa kita dapat dari nasi ini, dikatakan mengarahkan telinga kepada kepandaian yang diajarkan. Bahwa penulis Salomo memiliki kepandaian dan itu diajarkan kepada orang lain, supaya orang lain juga memiliki hikmat, memiliki kepandaian, memiliki banyak pelajaran yang bisa dipetik dari setiap peristiwa, dari setiap pengajaran yang disampaikan, dari setiap hal yang bisa dan patut untuk dipelajari dan diteladani. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, kita juga saat ini sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, kita boleh belajar secara khusus melalui pembelajaran dari penulis Amsal ini, bagaimana kita mau mendengarkan nasihat, mengarahkan, memperhatikan hikmat yang ditunjukkan dan diteladani, dan juga mengarahkan telinga kita kepada kepandaian yang diajarkan. Kiranya firman Tuhan boleh terus kita hidupi, dan salah satunya melalui Amsal hari ini yang menjadi pedoman bagi kita untuk kita tahu berbuat
hal yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita melalui hikmat dan pengajaran. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh bertumbuh berakar dan buahnya lebat melalui cara hidup kami yang mau mendengarkan nasihat. Ajar kami melalui nasihat hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.